Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih menyempatkan diri ya untuk datang ke majelis ilmu. Walaupun ada undangan, lalu kemudian setelah undangan menyempatkan diri untuk datang, itulah orang-orang yang termasuk yang diberikan oleh Allah kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya kita manfaatkan sisa-sisa umur kita ini. Karena orang yang meninggal dunia itu atau orang yang mati selalu akan ada penyesalan. Baik itu orang yang kelakuannya atau perbuatannya di dunia itu buruk ataupun baik, dia akan menyesal. Sekali lagi ya, orang yang meninggal dunia akan menyesal, Bapak Ibu. Orang itu baik ataupun buruk, tetap dia akan menyesal. Loh, kok bisa menyesal ya orang baik? Yang pertama, orang yang baik ini dia akan menyesal karena dulu kenapa di dunia itu dia tidak memperbanyak ibadah. Kenapa dia tidak memperbanyak datang ke majelis ilmu, belajar syariat-syariat Islam. Ini ya menyesalnya dia. Lalu kemudian yang kedua, orang yang tidak baik, orang yang buruk, dia juga menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa di semasa hidupnya itu dia melakukan keburukan. Nah, itulah menyesal ya, dua-duanya Bapak Ibu, orang baik ataupun buruk, dua-duanya kalau sudah meninggal mereka akan menyesal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis yang pertama kata Rasulullah, maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Apa dosa yang paling besar yang pertama? Menyekutukan Allah. Inilah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Artinya, kalau ada orang yang meninggal dunia, tetapi masih dalam keadaan menyekutukan Allah, dia haram masuk surga. Dia kekal di neraka. Tetapi orang yang menyekutukan Allah ini, lalu kemudian sebelum dia meninggal, dia bertobat, maka dia akan diampuni oleh Allah. Itu dosa yang paling besar. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua teh banyak Bapak Ibu, banyak. Meninggikan suara, membuat orang tua kita sedih, lalu kemudian tidak menghormati orang tua, menyia-nyiakan orang tua. Banyak sekali Bapak Ibu ya yang termasuk durhaka. Kalau apa? Oke, setelah kita minta maaf, orang tua pasti memaafkan kita ya. Kalau kita udah minta maaf, udah beres urusan kita dengan manusia. Urusan kita sekarang kepada Allah, dan sudah tentu Allah sudah akan memaafkan kita. Yang sedikit lama itu manusia. Kita sekarang nih misalkan ada orang maksiatnya besar sekali dosanya. Sekarang dia minta ampun, Allah ampuni. Kalau ke manusia, hitung dulu beberapa hari kan, itu manusia. Bedanya manusia dengan Allah. Yang penting kalau kita sudah minta maaf kepada orang tua, aman kitanya ya. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Ternyata meninggal ya, dosa kita banyak ke orang tua. Tugas kita doakan mereka, lalu kemudian kita minta ampun kepada Allah. Gitu ya. Saya lupa tadi, kita doakannya khusus ini suaminya Bu Iis ya. Ya, suaminya Bu Iis sedang sakit, sedang diuji oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya ya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah tidak ada orang yang susah, orang yang sakit, orang yang diuji kecuali Allah menginginkan kebaikan dalam diri dia. Allah ingin memberikan dia pahala, Allah ingin meninggikan derajatnya. Itu saja Bapak Ibu. Islam mah Masya Allah luar biasa. Orang galau saja diberikan pahala, bayangin. Galau diberikan pahala. Susah diberikan pahala. Dikasih sakit diberikan pahala. Syaratnya harus sabar. Itu ya, harus sabar. Ikhlas, sabar, ridho, itu kuncinya. Maka dia akan dapat pahala. Kalau ngegerutu, justru dia akan mendapatkan dosa, Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, hadis yang kedua ini ya, di antara dosa-dosa besar adalah seseorang memaki kedua orang tuanya.
Makanya para sahabat nanya, ya Rasulullah, memang ada orang yang memaki kedua orang tuanya? Kata para sahabat, ada. Contoh ya Pak Ibu, ada si A sama si B. Si A ini memaki orang tua si B. Lalu kemudian si B juga balik memaki orang tua si A. Nah, itu artinya sama dengan memaki orang tua sendiri. Makanya sahabat yang nanya, masa ada ya Rasulullah orang yang memaki orang tuanya sendiri? Ada. Ketika orang tersebut memaki balik orang lain, ketika orang tuanya dimaki. Oke, baik. Ini perlu ya kita jelaskan. Tadi durhaka kepada orang tua sudah. Lalu kemudian dosa selanjutnya adalah mengubur anak perempuan. Ini termasuk kebiasaan orang jahiliyah dulu, Bapak Ibu ya. Orang jahiliyah ini mereka tidak suka kalau seorang bayi itu ternyata yang lahir perempuan. Mereka sudah siapkan lubang di sebelah kiri. Kalau enggak, mereka biarkan dulu sampai umur 5 tahun, 6 tahun. Lalu kemudian diajak ke jurang, didorong. Lalu kemudian kadang ditunggu besar, umur 7 tahun, ngegali kubur, anaknya langsung dikuburkan. Itulah ya orang jahiliyah terdahulu. Makanya kata Allah ini termasuk dosa besar. Lalu kemudian menolak kewajiban. Menolak kewajiban juga termasuk dosa besar. Contohnya, ada orang yang punya harta. Nisabnya sudah cukup, haulnya sudah cukup, tapi tidak bayar zakat. Nah, itu dosa besar Bapak Ibu. Makanya ibu kalau sudah punya harta, hitung. Kalau sudah nyampe 1 tahun, cukup uang ibu nggak berkurang selama 1 tahun, maka wajib ditunaikan zakatnya sebesar berapa? 2,5%. Sedikit Bu, 2,5% ya. Nah, kita lanjut. Lalu kemudian dosa besar juga termasuk yang banyak bertanya. Dosa besar termasuk adalah orang yang banyak bertanya. Banyak bertanya ini maksudnya apa? Nah, banyak bertanya dia tujuannya untuk memojokkan orang. Banyak bertanya ada maksud supaya kalau saya tanya ini kira-kira si Ustadz ini bisa apa enggaknya. Nah, tujuannya membuat orang malu. Tujuannya ngetes lah gitu, nguji orang. Kalau hanya sekedar bertanya, memang dia penasaran dengan jawaban, dia haus akan ilmu, itu tidak apa-apa. Sebab Ibnu Mas'ud juga demikian. Dari mana engkau mendapatkan ilmu? Dengan banyak bertanya, kata Ibnu Mas'ud. Ya, sekali lagi, kalau banyak bertanya untuk ngetes nguji orang, atau membuat orang supaya malu, ustadznya supaya malu misal, atau yang lain supaya malu, itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Mohon kita ya paham ya. Sip, sampai di situ aja Bu ya, soalnya panjang. Saya simpulkan ya. Saya simpulkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita berbuat baik kepada orang tua, kalau orang tua sudah meninggal dunia Bapak Ibu ya, berbuat baiklah dan hormatilah teman-teman orang tua kita. Jadi kalau kita berbuat baik kepada teman bapak kita, maka sama artinya kita berbuat baik, kita menghormati bapak kita yang sudah meninggal. Begitu juga dengan teman ibu, gitu Bapak Ibu ya. Namanya menyambung silaturahim. Bagaimana caranya menyambungnya? Dengan bergaul juga atau berbuat baik, menghormati orang-orang dekat daripada orang tua kita. Orang tua kita dekat sama bapak A, kita sambung silaturahimnya, gitu ya Pak Ibu ya. Kalau kita berbuat baik kepada teman bapak, teman ibu kita, maka itu sama artinya kita berbuat baik kepada orang tua kita juga. Maka dilanjutkan hadis 347. Alhamdulillah, itu Bapak Ibu ya. Siti Aisyah yang kita kenal, beliau ini kepada istri-istri Rasulullah juga cemburu. Kepada Hafsah beliau cemburu. Tapi akan lebih menjadi pencemburu ketika Rasulullah nyebut-nyebut nama Khadijah. Kata Siti Aisyah ngegerutu ya, kayak nggak ada perempuan yang lain saja. Khadijah terus Rasulullah. Nggak ada perempuan yang lain, kata Siti Aisyah. Begitulah ya perempuan Bapak Ibu ya. Makanya sering saya katakan, semua istri-istri Rasulullah sudah mewakili sifat-sifat perempuan yang ada di muka bumi ini. Tapi ketika langsung dikasih tahu oleh Rasulullah,
sadar mereka teh, langsung sadar pada saat itu. Mereka istighfar, lalu kemudian diampuni dan yang lainnya. Kenapa Bapak Ibu Khadijah sering disebut oleh Nabi, bahkan ketika menyembelih, ini untuk Khadijah, ini untuk Khadijah. Dagingnya juga diberikan kepada kerabat-kerabat Khadijah. Makanya walaupun saya tidak pernah melihat Khadijah, tapi saya cemburu sekali melihat dan mendengarkan Rasulullah ketika nyebut Khadijah. Aneh, kata Aisyah juga. Kayak nggak ada perempuan yang lain. Normal kan Bapak Ibu ya? Normal itu. Itu dia, makanya perempuan itu cemburu. Dan juga cepat-cepat berubah dia ya. Pikirannya, otaknya cepat berubah-ubah. Perasaannya juga cepat berubah-ubah. Itulah dia perempuan Bapak Ibu. Yang ini menunjukkan bahwa kalau ibu cemburu wajar. Ibu cemburu teh wajar. Manusiawi. Jangan berlebihan, itu teh rahmat Bapak Ibu ya, itu rahmat. Nah ini dia ya, yang kita petik dari sini adalah ternyata istri Nabi juga cemburu. Itu menunjukkan bahwa mereka juga manusia biasa.